GBI Gideon ada karena Tuhan yang mengutus. GBI Gideon ada untuk menyelamatkan yang terhilang. GBI Gideon ada untuk membangkitkan iman kita semua bahwa sungguh Tuhan selalu menyertai kita apapun musim hidup kita. The Lord is with us. Dan itu semua digenapi melalui Tuhan kita Yesus Kristus, Immanuel, Allah menyertai kita. Sekarang, marilah kita bergandengan tangan menjadi Mega Church Pentakosta yang sehati menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita bertumbuh bersama menjadi murid Kristus. Biarlah GBI Gideon menjadi rumah kita bersama, rumah penyembahan, rumah persekutuan, rumah pengajaran, rumah pelayanan, rumah penginjilan. Mari bangkit dan maju bersama pahlawan Kristus. The Lord is with us.
dan kamu tetap terus rindukan. Kasih-Mu boleh tetap terus ada di dalam hidup kami. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu diriku
mengucap syukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu, atas segala kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami. Kalau kami saat ini ada sebagaimana kami ada, kami percaya itu semua hanya oleh karena kasih kemurahan Tuhan, kasih karunia-Mu yang sudah begitu besar memberkati setiap kami, melingkupi setiap kami. Tuhan ajar kami untuk bisa selalu menyadari siapakah diri kami dan siapakah Engkau Tuhan. Betapa Tuhan, tanpa Engkau kami tidak ada apa-apanya. Tanpa Engkau Tuhan, tidak mungkin kami saat ini ada di tempat ini. Biarlah kiranya kami boleh selalu bersyukur atas segala keajaiban-Mu, atas segala kemurahan dalam kehidupan kami. Tuhan, apabila kami sebentar akan merenungkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan, kami saat ini berdoa biarlah kiranya Roh-Mu itu ada di dalam hati kami masing-masing. Biarlah kiranya Engkau sendiri Tuhan yang akan mempersiapkan baik hati dan pikiran kami untuk kami boleh siap menerima taburan dari benih-benih kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa biarlah firman ini bukan hanya untuk kami dengar, tetapi biarlah kiranya firman ini berkuasa mengubahkan kehidupan kami, memperbaharui kehidupan kami, memperlengkapi setiap kami Tuhan, di dalam kehidupan kami, di dalam pelayanan kami, dan di dalam segala sesuatu yang ada di dalam diri kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami saat ini juga berdoa menyerahkan diri hamba-Mu ini Tuhan dalam tangan-Mu. Biar kiranya Tuhan juga yang akan memperlengkapi hamba-Mu, memutuskan hamba-Mu, melayakkan hamba-Mu Tuhan, agar hamba-Mu ini bisa layak untuk memberikan menjadi saluran berkat, khususnya Tuhan bagi jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami saat ini mengucap syukur, dan hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami saat ini sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat dulu Bapak Ibu saudara sekalian. Baik, shalom, selamat pagi. Shalom. Ya, mungkin untuk beberapa dari saudara-saudara tidak asing dengan saya, karena yang waktu ada beberapa di antara Bapak Ibu saudara sekalian yang ke tempat kami, ya, datang ke tempat kami di Surabaya. Dan ini saya merasa terhormat, saya saat ini bisa berdiri di hadapan Bapak Ibu saudara sekalian. Saya saat ini sudah membawa salam, ya, salam hangat dari jemaat GPI Kapasari kepada Bapak Ibu saudara sekalian. Amin. 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 Ya, Bapak Ibu saudara sekalian, tanpa berpanjang-panjang saya akan memberikan satu renungan firman Tuhan pada pagi hari ini yang saya beri judul Grace Revelation. Grace Revelation. Ya, ini secara sederhana artinya adalah penyingkapan kasih karunia. Kita ambil di dalam Wahyu, mulai pasal yang pertama sampai pasal yang ketiga. Wahyu mulai pasal yang pertama sampai pasal yang ketiga. Jadi karena kita hari ini membahas 3 pasal, artinya kita nanti akan selesai 10 menit, ya. Ya. Ya, nggak mungkin ya 3 pasal 10 menit, kayaknya sulit itu. Ya mungkin 3 jam lah. Ya, Bapak Ibu saudara sekalian, saya ingin mengajak kita semua untuk membaca terlebih dahulu di dalam Wahyu pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Sebagai pembukaan dulu, ya. Wahyu pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Saya ingin dulu Bapak Ibu saudara sekalian mau membaca ayat ini bersama-sama. Tak keberatan ya Bapak Ibu, ya? Nah, ya, oke. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes,
Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Sebab apa Bapak Ibu? Waktunya sudah. Sebab waktunya sudah dekat. Jadi berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuatan ini. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, pada pagi hari ini saya ingin menyoroti di dalam kitab Wahyu ini, kitab Revelation ini, dari sisi kepemimpinan, ya, dari sisi kepemimpinan khususnya apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan. Jadi kita menyoroti dari sosok Gembala Agung kita, menyoroti dari sisi Tuhan Yesus sendiri. Bapak Ibu saudara sekalian, pemimpin adalah seseorang yang dapat mempengaruhi, seseorang yang dapat menginspirasi, seseorang yang dapat memotivasi orang lain dan membawa orang lain agar orang itu dapat mencapai satu tujuan atau sasaran yang diinginkan. Ya, ini pengertian dari seorang pemimpin. Nah, pemimpin di sini yang hendak kita soroti tidak lain tidak bukan adalah Tuhan Yesus sendiri. Jadi di sini kita akan melihat bagaimana Yesus di dalam kitab Wahyu ini, bagaimana Tuhan hendak mengarahkan jemaat-jemaatnya kepada satu tujuan yang dikehendakinya. Ya, jadi di dalam 3 pasal ini kita akan melihat beberapa pelajaran, tapi tidak banyak. Saya hanya membawakan saat ini 2 poin saja, ya, tidak terlalu banyak. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir, gitu ya. Oke, kita masuk yang pertama. Yang pertama kita bisa menyoroti yang namanya kehendak dari kasih karunia. Kehendak dari kasih karunia. Bapak Ibu saudara sekalian, di dalam pasal yang pertama kita akan menemukan bahwa Tuhan Yesus itu mempunyai satu kehendak, mempunyai satu keinginan, mempunyai satu kemauan, ya, di mana kita bisa membaca di dalam Wahyu pasal yang pertama ayat yang ke-11. Wahyu pasal yang pertama ayat yang ke-11. Apa yang kau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini, ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia. Ya, jadi kita bisa melihat di dalam ayat ini ada satu kehendak dari Tuhan Yesus untuk dilakukan oleh Rasul Yohanes. Apa kehendaknya? Yaitu supaya Rasul Yohanes itu menulis sebuah kitab, dan kitab itu nanti akan dikirimkan kepada ketujuh jemaat. Ya, jadi ini satu kehendak yang jelas, keinginan yang jelas dari seorang pemimpin yang kemudian dilakukan juga dengan baik oleh Rasul Yohanes, dan kemudian setelah kitab itu selesai ditulis, kitab itu betul-betul dikirimkan kepada ketujuh jemaat itu. Ya, jadi ini kita melihat ada satu kehendak dari seorang pemimpin. Yang menarik di sini ketika saya merenungkan hal ini, Bapak Ibu saudara sekalian, saya menyadari bahwa ada yang aneh di sini. Ya, ada yang aneh. Kira-kira Bapak Ibu saudara bisa mengira-kira tidak keanehannya di mana? Ada yang bisa membantu saya? Kira-kira keanehannya di mana ya? Betulnya ini sudah jelas keinginannya. Tuliskanlah sebuah kitab, kemudian kirimkanlah kepada ketujuh jemaat, ya, Pergamus, Smyrna, Efesus, dan lain sebagainya. Apa yang aneh, Bapak Ibu? Yang aneh buat saya mengingat bahwa ada satu bangsa, ya, ada satu bangsa yang dikatakan sebagai umat pilihan Allah, yaitu bangsa Israel. Ini menjadi sesuatu hal yang aneh menurut saya. Kenapa? Kok kitab yang ditulis
ditulis oleh Yohanes ini bukan ditujukan kepada bangsa Israel. Kenapa kok ditujukan kepada ketujuh jemaat yang bukan Israel? 7 jemaat di Asia kecil. Ya. Jadi ketika saya menemukan hari ini, saya menemukan keanehan ini, membuat saya berpikir, ya, membuat saya merenungkan ini alasannya apa ya? Kenapa ya? Kok Tuhan Yesus itu keinginannya bukan ditujukan kepada bangsa Israel, tetapi ditujukan kepada 7 jemaat di Asia kecil. Nah, sesungguhnya Bapak Ibu, pertanyaan saya ini tidak ada jawaban yang pasti. Ya, tidak ada jawaban yang pasti. Kenapa? Karena memang kalau kita amati di dalam kitab Wahyu ini, khususnya pasal yang pertama ini, tidak dijelaskan oleh Tuhan Yesus kenapa kok bukan ke bangsa Israel, gitu ya. Jadi ini entah Rasul Yohanes yang tidak mencatat alasannya, atau memang Tuhan Yesus juga tidak mengatakannya. Pokoknya yang aku kehendaki Yohanes tulis kitab, nanti kirim ke 7 jemaat di Asia kecil. Nah, tapi jangan buntu loh. Tidak juga, ya, tidak juga. Kenapa? Karena kita ini juga harus bisa mentafsirkan, ya, harus bisa mentafsirkan. Walaupun mungkin tidak tepat 100%, tapi setidaknya kita bertanggung jawab dengan penafsiran kita. Saya menafsirkan begini, Bapak Ibu. Kenapa ya kok kitab itu bukan ditujukan ke bangsa Israel, tetapi kepada ketujuh jemaat di Asia kecil? Saya menafsirkan bahwa kitab itu ditujukan kepada 7 jemaat di Asia kecil itu karena mereka adalah orang-orang yang telah menerima dan percaya kepada Yesus. Yesus sebagai Tuhan dan Yesus sebagai Juru Selamat. Poin ini penting. Kenapa? Karena kita pasti tahu ya bahwa saat itu bangsa Israel tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Artinya kitab ini tidak cocok kalau ditujukan kepada bangsa Israel. Cocoknya kepada siapa? Kepada orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin bertanya, apakah kita semua yang hadir saat ini, kita adalah orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Ya. Amin. 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 Kalau begitu, kitab ini cocok untuk kita. Ya, kitab ini juga cocok untuk kita, orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Next. Jadi kita melihat bahwa kehendak Tuhan ini adalah sebuah kasih karunia. Kita bisa melihat bahwa kemauan Yesus ini adalah sebuah kasih karunia, khususnya kepada 7 jemaat di Asia kecil itu. Penglihatan tentang akhir zaman itu ternyata bukan ditujukan kepada bangsa Israel, tetapi justru kepada 7 jemaat yang ada di Asia kecil itu. Nah, sekarang kita pun juga kecipratan dapat kasih karunia itu, ya. Jadi bukan hanya 7 jemaat di Asia kecil saja, tetapi kita semua juga mendapatkan berkat dari kasih karunia itu. Amin. Amin. Apakah kita saat ini berbahagia? Apakah kita saat ini bersyukur atas berkat Tuhan? Ya. Jadi memang ada satu berkat khusus yang disediakan oleh Tuhan kepada anak-anaknya, ya. Jadi ini memang kita harus percaya bahwa memang ada satu berkat-berkat khusus yang disediakan Tuhan untuk anak-anaknya. Ingat firman Tuhan yang ada di Mazmur, jika bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sia orang yang membangun. Jika bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sia penjaga yang menjaga. Ditutup dengan apa? Ada berkat untuk anak-anak yang dicintai.
Jadi memang ada berkat-berkat khusus. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, ayo kita ini bisa tetap percaya pada Tuhan. Kita tetap bisa menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Ini kelihatannya mudah, tetapi sulit dilakukan. Seringkali kemauan ada, seringkali hatinya ada, tetapi begitu praktek, seringkali kita kesandung-kesandung, gitu ya. Seringkali kita tergelincir. Tetapi kita percaya dan iman kepada Tuhan Yesus, walaupun berkat yang diberikan oleh Tuhan itu sesungguhnya bukan berkat dalam hal materi atau jasmani. Kita melihat di dalam kitab ini, di dalam Wahyu ini, berkat yang diberikan Tuhan itu bukan berkat materi, bukan berkat jasmani, tetapi sebuah kitab, penglihatan tentang akhir zaman. Nah, ini apa ya? Ini seringkali bertentangan dengan kemauan kita. Jadi antara kehendak Tuhan dengan kehendak kita itu seringkali bertentangan. Kita tadi sudah membaca, kita tadi sudah mengetahui bahwa kehendak Tuhan itu memberikan satu kitab yang berisi penglihatan-penglihatan tentang akhir zaman. Kebayang enggak Bapak Ibu Saudara sekalian? Waktu ketujuh jemaat itu menerima kitab itu, reaksinya gimana ya? Apakah mereka semua bisa bersyukur? Apakah mereka semua bisa berbahagia, berterima kasih? Oh Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau sudah berikan kitab ini kepada kami. Bisa jadi tidak. Bisa jadi tidak. Karena apa? Mungkin jemaat-jemaat itu ada yang mengalami pergumulan. Mungkin ada jemaat-jemaat itu yang mengalami kesusahan. Ada jemaat yang menghadapi tantangan. Berharap dari Tuhan itu apa berkatnya? Satu pertolongan, ya, satu berkat materi, satu berkat jasmani, berkat-berkat apapun yang mereka harapkan. Kok beda ya? Kok beda ya? Terkadang apa yang kita harapkan itu berbeda dengan apa yang diberikan Tuhan. Ya, seperti 7 jemaat itu mungkin mereka mengharapkan berkat-berkat yang lain. Bukan mengharapkan menerima satu kitab yang berisi tentang penglihatan akhir zaman, tetapi iman kita percaya bahwa berkat yang diberikan Tuhan itu adalah sesuatu yang terbaik. Next, kita harus punya iman untuk percaya, walaupun mungkin harapannya berbeda, tetapi kita harus tetap beriman dan percaya bahwa sesungguhnya Tuhan itu sudah memberikan yang terbaik untuk kita. Jadi sebetulnya yang terbaik untuk 7 jemaat itu apa? Ya kitab ini yang terbaik untuk kalian. Ya. Untuk kita sekarang, mungkin kita juga ada di dalam posisi yang berbeda kehendak dengan kehendak pemimpin kita, gembala agung kita, sang kepala gereja kita. Mungkin kita berharap saat ini mendapatkan satu firman Tuhan yang menghibur, mengharapkan satu firman Tuhan yang menguatkan, mengharapkan satu firman Tuhan yang bisa menyelesaikan masalah-masalah kita. Tetapi apa yang diberikan ternyata berbeda. Kita harus kembali ingat bahwa Tuhan itu sesungguhnya sudah memberikan yang terbaik untuk kita. Apa itu yang terbaik untuk kita? Nyawanya. Nyawanya di atas kayu salib itu adalah yang paling berharga, yang terbaik, dan itu sudah diberikan kepada kita semua. Jadi apakah kita masih merasa kecewa? Kita masih merasa Tuhan ini kok tidak memperhatikan aku ya? Tuhan ini kok tidak mengasihi aku ya? Tuhan ini kok sepertinya tidak peduli dengan aku ya? Oh tidak, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus tetap beriman dan percaya bahwa Tuhan itu sudah memberikan yang terbaik untuk kita. Apa itu? Nyawanya sendiri.
semuanya diberikan, bukankah yang lain-lain itu dalam tanda kutip bonus untuk kita? Kehidupan yang kita saat ini nikmati, nafas yang saat ini kita hidup, ya, pakaian yang saat ini bisa kita pakai, rumah yang saat ini bisa kita tempati, apapun itu, bukankah itu semuanya adalah bonus-bonus dari Tuhan untuk kita? Jadi kita harus bisa kembali, ya, kembali di dalam hati kita untuk bisa mempercayai bahwa Tuhan itu sudah memberikan yang terbaik untuk kita. Mungkin bukan yang paling mahal, mungkin yang bukan yang paling mewah, tetapi yang terbaik sudah diberikan oleh Tuhan. Jadi di sini, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ini adalah pihak yang sebetulnya harus belajar, ya, harus senantiasa belajar untuk bisa melihat seperti apa yang Tuhan lihat, bisa merasakan apa yang Tuhan rasakan, bisa punya kemauan seperti apa kemauannya Tuhan, menyelaraskan hati dan pikiran kita dengan hati dan pikirannya Tuhan. Saya punya ilustrasi, next. Ini seperti lensa bidik, ya, lensa bidik. Saya baru tahu Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa lensa bidik senapan ini itu harus disetel. Ternyata lensa ini harus disetel, gitu ya. Jadi nggak bisa cuma kita pakai gitu aja, nggak bisa. Istilahnya itu dikalibrasi, ya, disetel itu istilahnya dikalibrasi. Jadi apa itu kalibrasi? Jadi apa yang kita lihat, ya, saat ini ada sasaran itu, ya, mungkin di titik hijau itu, ya. Nah, kita melihatnya sasarannya itu titik hijau itu. Tetapi begitu kita tembak, ternyata pelurunya melenceng. Jadi apa yang kita lihat tidak sama dengan jalur pelurunya. Mana yang bisa disetel? Pelurunya atau lensanya? Lensanya. Jadi lensa itu harus disetel. Oh, ini kurang ke kanan, oh ini kurang ke atas sedikit. Oh, ini harus gimana? Sampai bisa akhirnya betul-betul pas antara titik lensa bidik itu dengan jalur senapan. Itulah kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita ini harus dikalibrasi ulang untuk bisa kembali tepat sasarannya Tuhan, ya. Karena kalau kita itu masih tidak tepat, artinya adalah dosa. Artinya adalah dosa. Jadi ini dari perbedaan kehendak saja, begitu kita ini ternyata beda dengan Tuhan, itu sudah dosa. Berapa banyak di antara kita dari hal yang kecil seperti ini saja, ternyata kita tuh masih tidak tepat sasaran dengan Tuhan. Ya, mari kita renungkan kembali kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Apakah benar kita tidak pernah menerima berkat-berkat khusus yang Tuhan tujukan kepada kita, baik secara pribadi maupun dalam hal bergereja? Coba renungkan kembali kehidupan kita. Dalam waktu yang singkat ini, renungkan kembali kehidupan kita. Betul tak? Tuhan itu tidak pernah ngasih berkat yang khusus kepada kita. Berkat khusus kepada gereja itu, ini saya ngomong tentang gereja, ya. Berkat khusus kepada gereja itu sebetulnya bukan tentang gedung, bukan tentang alat musik, bukan tentang proyektor, bukan tentang apapun yang saat ini ada di ruangan ini. Saya tanya, seandainya alat musik ini disingkirkan, mimbar disingkirkan, kursi disingkirkan, semua singkirkan, apakah itu berarti tidak ada GBI Gideon? Ini pertanyaan untuk kita semua. Karena kalau kita menyatakan diri kita sebagai sebuah gereja, apalagi sudah ada nama GBI Gideon,
Artinya apa? Artinya gereja ini apa? Tidak lain tidak bukan, gereja ini sebetulnya adalah orang-orangnya. Selama Bapak Ibu Saudara sekalian bisa tetap datang bersekutu bersama-sama, ini adalah GBI. Dan saya yakin dan percaya ini adalah berkat khusus untuk GBI. Sebetulnya berkat khususnya itu bukan tentang sarana dan prasarana, tetapi adalah hubungan relasi yang saling mengasihi antara pemimpin dengan jemaatnya. Selama relasi itu ada, selama kehangatan kasih persaudaraan itu ada, itulah berkat khususnya. Nah, sedikit cerita ya, berkat-berkat khusus yang diberikan Tuhan untuk tempat kami di DPI Kapasan ini. Kalau ngomong tentang tempat kami bisa lama nanti. Kenapa? Ya nggak tahu ya, pernah diceritakan oleh Pak Isra atau Pak Yusuf Gandawijaya. Jadi sebetulnya gereja di tempat kami ini sudah lama, Bapak Ibu, sudah lama. Usia gereja kami itu sudah 78 tahun. 78 tahun, ya. Memang bukan yang paling tua, tetapi setidak-tidaknya kita sepakat, gitu ya, bahwa gereja ini sudah tua. Gereja ini sudah tua. Jadi gereja di tempat kami ini tua. Jadi artinya perjalanannya tidak mudah, tidak mulus, penuh tantangan, penuh rintangan. Ya, saya ingat pada waktu setelah selesai pandemi, justru pergantian tahun antara tahun 2021 dengan tahun 2022. Saat itu saya sudah menjadi gembala. Saya menjadi gembala itu sebelum pandemi. Jadi sebelum pandemi saya sudah menjadi gembala, dan sebetulnya setiap pergantian tahun saya tidak pernah merasa yang aneh-aneh itu, tidak pernah. Kenapa? Karena saya merasa bahwa gereja di tempat kami ini sudah ada tracknya, sudah on track, gitu ya, sudah di jalur yang baik gitu, misalnya seperti itu. Tetapi saya ingat dengan pasti pergantian tahun 2021 dengan 2022. Entah kenapa ya, tiba-tiba Tuhan itu menaruh satu kegelisahan yang besar di dalam diri saya. Kegelisahan yang besar sampai membuat saya itu tidak nyaman, gitu, tidak nyaman. Saya sulit mengungkapkan perasaan itu. Tapi yang jelas saya tuh menyadari ada sesuatu yang Tuhan tuh kerjakan di dalam diri saya, sehingga saya tuh mempunyai satu kegelisahan yang besar sekali. Saya menceritakan ini kepada istri saya, menceritakan ini kepada pekerja-pekerja di gereja kami. Aneh ini, saya tidak pernah loh ngalamin kayak gini, tidak pernah ngalamin kayak gini. Kok tiba-tiba kali ini seperti ini ya? Saya sampai bergumul dalam doa, saya menangis. Tuhan, ada apa ini? Ada apa ini Tuhan? Tunjukkan kepada hamba-Mu. Minta ampun kalau misalnya saya itu sebagai pemimpin ada kekurangan, ada kelemahan gitu ya. Saya tidak peka dengan suara Tuhan, saya tidak ngerti kehendak Tuhan dengan baik. Ampuni. Tapi tolong tunjukkan, gitu ya, tolong tunjukkan apa yang sedang terjadi. Jadi di dalam transisi itu saya terus mengalami kegelisahan, mengalami pergumulan, sampai kemudian saya menemukan jawaban. Ya, saya menemukan jawaban ketika ada salah seorang gembala di Surabaya juga yang kemudian mengajak saya
ayo kamu ikut ke tempatku. Kebetulan di tempatku ini nanti ada tamu-tamu dari Jakarta. Duh, ada acara apa? Saya tanya. Oh, enggak ada acara apa, santai kok. Mereka itu cuma mau belajar dari tempatku, gitu ya. Mereka cuma mau belajar dari tempatku. Kamu ikut oleh. Jujur ya Bapak Ibu ya, saya sebetulnya tidak terlalu kenal dengan hamba Tuhan ini, tidak terlalu kenal dengan gembala ini. Saya tahu dia, tapi saya tidak, saya yakin dan percaya dia tidak kenal saya, gitu. Kebalikannya gitu ya. Karena ini seorang gembala yang cukup punya nama di Surakarta. Tiba-tiba justru dia yang ngajak saya. Kebayang nggak? Aneh ya, kebayangnya. Oke, siap, saya datang. Nah, pada waktu datang itu saya belajar bersama-sama dengan tamu-tamu yang dari Jakarta. Justru akan semua yang terjadi di gerejanya gini. Sampai kemudian saya menemukan jawabannya. Oh Tuhan, ini toh jawaban dari kegelisahan saya. Jadi kegelisahan saya itu bukan tentang diri saya, bukan, tetapi tentang gereja. Tentang gereja. Ternyata ada satu arah yang sepertinya Tuhan itu ingin kerjakan di gereja kami. Dan saya baru menemukan jawaban pada waktu mendapat ajaran dari gembala itu ya. Dan saya bersyukur. Terima kasih pada Tuhan. Ini satu berkat khusus untuk gereja di tempat kami. Saya kemudian cerita kepada istri, cerita kepada pekerja, semua setuju. Betul, ini untuk gereja kami. Singkat cerita, saya kemudian bawa ke, kalau istilah umum di gereja itu majelis, gitu ya, majelis. Kalau di tempat kami istilahnya staf pelayan jemaat. Saya bawa ke jajaran staf pelayan jemaat, ke ketua-ketua divisi, saya paparkan apa yang saya pelajari. Yang luar biasa apa? Gereja dengan umur 78 tahun. Artinya apa? Semua budaya gereja sudah kuat, sudah mengakar, ya, sudah kokoh. Tapi ketika diberikan pemaparan itu, mereka setuju. Tidak terlalu banyak pertanyaan, tidak terlalu konflik-konflik gimana, ya pasti ada lah sedikit-sedikit ini, tidak mulus gitu, tidak juga gitu ya. Tapi overall sepakat. Aneh. Saya merasakan betul-betul penyertaan Tuhan. Saya betul-betul merasakan kemurahan tangan Tuhan. Sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian, singkat cerita, hari ini gereja kami sedang berubah arah. Ya, sedang berubah arah. Memang belum mencapai sasaran yang diinginkan, tetapi setidaknya pergantian arah itu ada, sudah ada. Dan ini saya bersyukur. Saya menangkap ini suatu berkat khusus dari Tuhan untuk gereja kami. Nah, sekarang coba renungkan Bapak Ibu Saudara sekalian, berkat-berkat khusus yang Tuhan sudah sediakan atau yang Tuhan sudah berikan kepada kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian, termasuk juga gereja di tempat ini. Yang pertama. Yang kedua, tentang pimpinan dari kasih karunia. Jadi setelah tadi kita melihat tentang kehendak dari kasih karunia, sekarang kita akan melihat pimpinan dari kasih karunia. Seperti contoh dari 7 semangat itu, ternyata kita tahu bahwa ada beberapa pihak pemimpin yang mengasihi mereka. Next. Oh, ya. Jadi ternyata dari kepada 7 semangat itu bukan hanya seorang pemimpin saja yang mengasihi mereka, tetapi ada beberapa pihak pemimpin yang mengasihi mereka. Contohnya siapa? Contohnya yang pertama adalah Rasul Yohanes. Kita bisa melihat di dalam Wahyu pasal yang pertama ayat yang ke-9. Ya.
Aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan dan dalam ketekunan menantikan Yesus, berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Ya. Yang pertama adalah Rasul Yohanes. Yang kedua, yang sering disebut di dalam setiap surat kepada 7 jemaat itu yaitu para pemimpin jemaat, atau di sana istilahnya adalah malaikat jemaat. Ya. Jadi di setiap jemaat itu Tuhan kepada malaikat jemaat di Efesus, kepada malaikat jemaat di Smyrna dan sebagainya. Dan itu seringkali diartikan, ditafsirkan itu bukan malaikat beneran, bukan, tetapi sosok pemimpin yang ada di jemaat itu, gitu ya. Jadi yang pertama Rasul Yohanes, yang kedua adalah para pemimpin jemaat itu sendiri, dan yang ketiga tidak lain tidak bukan yang kita sedang soroti, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Next, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini penting. Perhatikan kata-kata ini. Gereja-gereja saat ini sedang bertumbuh atau sedang sekarat. Sejatinya tidak ada gereja yang sifatnya menetap, tidak ada. Gereja itu selalu sedang dalam masa transisi. Cuma transisinya yang seperti apa? Transisinya itu gerejanya itu sedang bertumbuh atau sedang sekarat. Ini penting supaya kita itu sebagai sesama gereja saling mawas diri, ya. Seperti contoh di dalam 7 jemaat di dalam kitab Wahyu, semuanya mendapatkan koreksi-koreksi dari Tuhan. Di dalam surat-surat itu kita bisa menemukan koreksi-koreksi. Supaya apa? Supaya mereka itu dapat kembali sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Jadi rupa-rupanya jemaat-jemaat ini sudah banyak yang melenceng, ya. Perhatikan, jemaat-jemaat itu sudah banyak yang melenceng. Contoh, kalau kita amati jemaat Efesus, dikatakan apa? Di dalam Wahyu pasal 2 ayat yang keempat, mereka dikatakan telah meninggalkan kasih yang semula. Masalah ini masalah. Jemaat Tuhan sudah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi meninggalkan kasih yang semula. Masalah. Artinya apa? Artinya orang-orang ini, jemaat ini, mereka sepertinya melakukan pelayanan, iya, melakukan aktivitas-aktivitas pelayanan, iya, tetapi sudah tidak lagi didasari oleh kasih. Semua aktivitas-aktivitas ini sebetulnya bisa menipu, Bapak Ibu. Bisa menipu. Termasuk menipu siapa? Menipu pemimpinnya sendiri, menipu gembalanya sendiri. Seringkali gembala senang ya kalau melihat para aktivis, pelayan, pekerja itu kelihatannya semangat, berapi-api, melakukan semua aktivitas itu. Wah, senang nggak? Sebagai manusia kita senang, kita bersuka cita. Tetapi awas, ada satu sosok pemimpin yang tidak bisa dibohongi, Tuhan Yesus. Sampai ngomong sama jemaat di Efesus, engkau telah meninggalkan kasih yang sempurna. Kepada jemaat Pergamus dikatakan apa? Ada beberapa orang di antara kalian yang menganut ajaran Biliam dan ajaran Nikolaus. Di dalam Wahyu pasal 2 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-15. Masalah. Namanya jemaat Tuhan, namanya gereja. Orang-orangnya ternyata ada yang melenceng dari ajaran Injil.
justru mengikuti ajaran yang lain, bukan ajaran Injil. Masalah. Contoh lagi, jemaat di Laodikia. Ini seringkali diangkat biasanya ya. Oh, kemarin Pak Isa ya, kemarin bawakan di kawasan 3. Dikatakan apa masalahnya? Dalam keadaan suam-suam, kuku tidak dingin dan tidak panas. Wahyu pasal 3 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-16. Masalah. Kami biasanya setelah khotbah hari Minggu, kemudian akan diringkas, dirangkum, direnungkan ulang. Di dalam proses itu, ternyata kami baru menyadari bahwa bahaya suam-suam kuku ini bukan masalah di sumbu, bukan masalah di sumbu. Ini sedikit tambahannya. Ternyata bukan masalah di sumbu. Baik air panas, air dingin, itu tidak ada masalah. Karena ini seringkali perhatian kita tertuju kepada masalah suhu. Ada masalah panas, dingin, suam-suam kuku, suhu. Bukan ternyata, bukan masalah suhu. Tetapi apa? Tetapi masalahnya itu di dalam bisa saya katakan sebagai statusnya tidak jelas. Engkau ini air dingin atau engkau ini air panas, kok tidak jelas gitu. Air dingin baik, ada manfaatnya, iya betul. Air panas baik, ada manfaatnya, iya betul. Tetapi engkau ini tidak jelas, tidak dingin atau tidak panas. Artinya apa? Ini seperti orang Kristen tetapi tanpa Kristus. Orang Kristen kok tanpa Kristus? Coba pikir baik-baik. Kita semua mengaku diri kita orang Kristen juga, ya. Tetapi ternyata ada loh orang Kristen tanpa Kristus. Tidak jelas kamu ini orang Kristen atau bukan. Orang Kristen tapi kok kayak orang bukan Kristen. Sing jelas. Kristen atau bukan? Kalau Kristen, tunjuk bahwa kamu betul-betul Kristen. Itu lebih baik menurut Tuhan, supaya jelas. Ya, kalau kamu memang Kristen, pengikut Kristus, umat Tuhan, umat pilihan Tuhan, tunjuk jangan sok-sok kuku. Orang Kristen kok tetap mencuri. Orang Kristen kok tetap korupsi. Orang Kristen kok tetap megang tradisi. Ya, ini beberapa contoh ya, Saya tidak membahas ini terlalu panjang karena sudah dibahas oleh Pak Isa. Masalah. Contoh terakhir, jemaat Tiatira ini contoh spesial. Kenapa? Karena yang dikoreksi di sini bukan jemaatnya, tetapi justru pemimpinnya. Di dalam Wahyu pasal 2 ayat yang ke-20, di sana dikatakan, engkau membiarkan wanita Yezebel untuk mengacaukan jemaat. Yang saya soroti, yang saya garis bawahi itu kata-kata membiarkan. Nah, kalau ada kata-kata membiarkan, siapa yang membiarkan? Jemaat, iya jemaat, betul, jemaat membiarkan. Tetapi yang lebih bertanggung jawab siapa? Pemimpinnya. Sudah tahu ini ada pengacau, ya, mengacaukan jemaat, mengajar hal-hal yang tidak benar, menyesatkan jemaat, katanya ini yang ditulis di surat itu, menyesatkan. Kok dibiarkan? Aku menegur, aku mencela engkau, katanya Tuhan. Ya, jadi bukan hanya jemaat yang dikoreksi, pemimpin pun dikoreksi sama Tuhan. Next. Sehingga koreksi-koreksi, nasihat-nasihat teguran yang diberikan kepada jemaat ini macam-macam.
Kalau kita preteli satu-satu, kata-kata ini muncul. Bertobatlah, kembali, lakukanlah apa yang dahulu kau lakukan. Ingatlah seberapa dalam kau jatuh. Peganglah apa yang saat ini ada padamu. Pegang itu terus sampai aku datang. Dan lain sebagainya. Ada yang kuatkanlah, ada yang apa macam-macam. Gitu ya. Misalnya melewati beberapa jam. Sehingga jemaat yang kasih Tuhan, apakah kita saat ini masih bisa terbuka terhadap koreksi-koreksi yang diberikan oleh Tuhan? Kalau kita masih bisa terbuka terhadap koreksi-koreksi itu, percayalah, ini adalah pimpinan dari kasih karunia. Coba kita lihat di dalam Wahyu pasal 3 ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. Wahyu pasal ketiga ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga, tidak ada di slide ya. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Yang saya garis bawahi, sebab tidak ada satupun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Baik saya maupun Bapak Ibu saudara sekalian, kita semua harus terbuka, selalu siap untuk dikoreksi oleh Tuhan, dikoreksi oleh kebenaran firman Tuhan. Ya, sudah bukan waktunya lagi kita itu masih mau disenangkan, kita dihibur, dikuatkan. Oh, bukan seperti itu. Waktunya sudah beda, masanya sudah beda. Tadi di ayat bacaan kita pertama, Pak, waktunya sudah dekat. Tidak ada banyak waktu lagi. Ya. Bapak Ibu saudara sekalian, tidak ada satupun jemaat yang sempurna. Bahkan tidak ada satupun gereja yang ada di dalam dunia ini yang sudah sempurna. Itulah sebabnya Bapak Ibu saudara sekalian, kami para pemimpin harus selalu mencari tahu apa yang sebenarnya diinginkan oleh sang kepala gereja. Kita harus mencari tahu pimpinan-pimpinan dari sang kepala gereja itu. Kita semua perlu untuk dikoreksi, karena sebenarnya tidak ada yang sanggup untuk memenuhi standarnya Tuhan. Sehingga kalau gereja kita bisa ada sampai hari ini, kita percaya bahwa semuanya itu hanya oleh karena kasih karunia-Nya saja. Seperti yang ada di tempat kami, from grace to grace, dari kasih karunia kepada kasih karunia. Kita harus selalu menikmati, bisa menikmati berkat-berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan. Walaupun mungkin masih tidak seperti yang kita harapkan, tidak apa-apa. Selama kita yakin dan kita percaya bahwa Tuhan menyertai kita, Tuhan ada bersama-sama dengan kita, ya, nikmati, ya. Karena kalau harus mengacu kepada standarnya Tuhan, maka semuanya itu harus dilakukan tepat seperti yang Tuhan kehendaki. Kata-kata tepat seperti yang Tuhan kehendaki ini banyak contohnya, ya. Contoh di Perjanjian Lama itu banyak sekali. Contoh yang paling gampang ketika bangsa Israel disuruh bangun kemah suci, itu ada dikatakan tepat seperti yang Tuhan perintahkan. Contoh lagi yang mudah saya ingat, peristiwa ketika tembok Yeriko roboh. Di situ perintah Tuhan jelas, suruh keliling, ya, ada aturannya itu berapa kali, terus kemudian imam di depan atau segala macam. Itu mereka melakukan tepat seperti yang Tuhan inginkan. Dan pertanyaannya, siapa di antara kita yang bisa melakukan seperti itu? Melakukan dengan tepat seperti yang Tuhan inginkan. Ya, jadi jangan ada yang memegahkan diri, merasa dirinya mampu sudah hebat, merasa diri paling hebat. Next, ingat kata-kata ini. Kata-kata ini muncul terus di dalam setiap surat kepada 7 jemaat itu.
aku tahu segala pekerjaanmu. Artinya apa? Aku tahu segala pekerjaanmu. Artinya dia tahu tentang segala sesuatu yang sedang terjadi pada setiap jemaat. Perhatikan bahwa isi surat itu beda-beda. Ya, isi surat itu beda-beda. Dan dikatakan aku tahu segala pekerjaan. Jadi Tuhan itu tahu dengan baik apa yang sedang terjadi kepada setiap jemaatnya. Tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang terluput dari pandangan Tuhan. Karena apa? Salah satu sifat Tuhan itu adalah kemahatauan Tuhan. Ya, Tuhan kita adalah Tuhan yang maha tahu. Ini bukan artinya Tuhan kita tuh kepo. Bahasa anak-anak muda sekarang kepo. Bukan berarti Tuhan itu kepo, tetapi aku tahu segala pekerjaanmu. Ini adalah bentuk kasih dari Tuhan kepada jemaatnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus kembali mengingat bahwa Yesus itu datang ke dalam dunia ini. Yesus mati di atas kayu salib. Untuk apa? Untuk menyelamatkan umat manusia. Untuk apa? Untuk menyelamatkan saya dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Semua yang dilakukannya itu atas dasar kasih yang begitu besar kepada umat manusia. Padahal kita sendiri sesungguhnya di hadapan kasih karunia itu, kita akan dibuat menyadari bahwa sesungguhnya kita tidak layak untuk diselamatkan. Kita itu tidak layak untuk diselamatkan, tetapi Tuhan itu tetap datang untuk menyelamatkan kita semua. Jadi apa yang dilakukan Tuhan itu adalah atas dasar kasih-Nya yang begitu besar kepada umat manusia, makhluk yang diciptakannya menurut gambar dan rupanya. Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak bisa dan tidak akan pernah bisa mengingkari kasih-Nya kepada umatnya. Next. Jadi Dia adalah Tuhan yang selalu ada dan yang senantiasa menyertai umatnya. Ini kan the Lord is with us. Next. Baca ini sama-sama. 1, 2, 3. Ia akan membiarkan kakimu goyah, menjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur menjaga Israel. Amin. Amin. Next. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Ini juga adalah kalimat yang muncul terus di dalam setiap surat. Di dalam setiap surat itu ada perkataan ini, ya. Siapa bertelinga, bukan barang siapa. Siapa bertelinga? Ayo, yang punya telinga pegang telinganya masing-masing. Punya telinga enggak? Masih ada enggak telinganya? Saya merenungkan telinga ini unik, ya, unik. Tuhan itu menciptakan telinga itu unik. Telinga itu beda dengan mata. Kalau mata, Tuhan sudah menciptakan mata itu bisa ditutup. Tutup. Sudah tidak bisa lihat. Saya tidak bisa lihat Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi telinga tidak ada tutupnya, selalu terbuka. Tetapi anehnya firman Tuhan, perintah-perintah Tuhan, ajaran-ajaran Tuhan itu kadang-kadang mental. Jadi waktu saya merenungkan ini unik. Makanya ini menarik sekali. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Jadi gereja pun juga harus mempersiapkan telinganya. Ya. Ketika pemimpin sudah berikan arahan, nasihat, peringatan, teguran dan segala macam, bagian kita itu adalah memperhatikan dengan baik dan kemudian berusaha memberikan yang terbaik yang ada dalam diri kita untuk mengerjakannya. Next. Mari saya ajak kita semua untuk melihat apa yang hari-hari ini gereja sedang hadapi. Jadi supaya kita itu tidak merasa, waduh, aku ke gereja itu pengen dihibur loh. Aku ke gereja itu pengen
dimanjakan. Aku ke gereja itu kepengen mendapatkan solusi. Oh no. Ayo lihat tantangan yang hari ini sedang dihadapi oleh gereja. Banyak pemimpin gereja saat ini sepakat bahwa gereja hari ini menghadapi satu tantangan yang serius, yaitu tantangan generasi. Mulai dari generasi Z, generasi Alpha, dan generasi seterusnya. Sudah diamati, ini satu generasi yang unik, ya, unik. Dan gereja harus bisa melihat hal ini dan kemudian merespon tantangan ini dengan baik. Unik kenapa? Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian, saya dan generasi yang di atas saya biasanya adalah generasi yang lebih percaya kepada proses. Ya. Tapi tidak terjadi dengan generasi yang sekarang. Mereka bukan generasi yang percaya pada proses. Mereka generasi yang percaya pada hasil. Bapak yang dulu tahu ya. Ya, seperti itu. Jadi buat kita kalau ngajari generasi ini, ayo lebih semangat, tahan uji, tahan mental. Wah, sulit itu, sulit. Maunya hasil, maunya instan. Padahal kita yang sudah menjalani hidup lebih lama, kita pasti tahu bahwa yang namanya proses itu nggak mungkin bisa dihilangkan, betul tidak? Betul. Tapi sekarang bagaimana ngajari generasi yang ada sekarang? Ini tantangan. Kenapa? Karena ini juga ada pengaruhnya di dalam kerohanian, di dalam kekristenan. Kalau kita percaya bahwa mereka adalah masa depan dari kekristenan, ini ada satu tantangan. Ya, ada satu tantangan. Kita semua harus pasang telinga baik-baik agar kita dapat dimampukan untuk memenangkan generasi ini. Next, ini ada beberapa A, ada 3 A, ya, yang bisa menggambarkan sedikit banyak ya tentang generasi ini. Yang pertama adalah ateis, yang kedua adalah agnostik, yang ketiga adalah apatis. Ateis itu apa? Percaya bahwa tidak ada Tuhan, ya. Agnostis apa? Di sini dikatakan tidak tahu. Artinya apa? Tidak tahu tentang Tuhan. Lebih percaya kepada sains, lebih percaya kepada ilmu pengetahuan daripada percaya kepada Tuhan. Kita bisa ngajari tentang Tuhan, ngajari tentang kekristenan. Tapi mau sampai sejauh mana logika itu bisa menerima? Karena kita pasti tahu bahwa di dalam kekristenan, di dalam kerohanian, yang paling ujung itu adalah berbicara tentang iman. Ya. Yang kemudian apa? Apatis. Apatis itu apa? Tidak peduli. Tidak peduli. Tidak peduli tentang Tuhan, tidak peduli tentang sesama, tidak peduli tentang lingkungan, tidak peduli tentang gereja, tidak peduli tentang komunitas, dan lain sebagainya. Jadi ini ada 3 A yang sedikit banyak bisa menggambarkan generasi yang sekarang. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya tidak menceritakan ini terlalu panjang karena ini bukan seminar, gitu ya, ini bukan seminar. Tapi sedikit banyak saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk melihat tantangan yang ada di depan, sehingga kita tidak selalu meminta agar Tuhan melayani saya, gereja melayani saya, gembala sidang melayani saya. No, bukan saatnya. Sudah bukan saatnya. Serius. Karena waktunya sudah dekat. Ya. Saya undang BLC pemain musik bisa maju ke depan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, di balik semua permasalahan yang saat ini kita hadapi, ya, di balik segala kelemahan kita, di balik segala kekurangan kita, ternyata kita masih harus bisa melek. Kita masih harus bisa melihat, menghadapi tantangan
untuk masa depan kekristenan, yaitu tantangan generasi. Akhir kata, Bapak Ibu Saudara sekalian, kiranya kasih karunia Tuhan itu tetap ada bersama dengan kita, memampukan kita untuk merespon, sehingga dapat kemudian memperlengkapi dan memimpin kita untuk mengerjakan semua kehendak Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ajak kita semua untuk sama-sama bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan sebuah lagu.
Terima kasih untuk berkat-Mu. Sama seperti kasih karunia Tuhan sudah berikan kepada 7 jemaat yang ada di Asia Kecil. Biarlah kiranya kami diizinkan untuk berdoa. Kiranya kasih karunia-Mu itu juga berlaku atas kami semua. Khususnya Tuhan buat gereja yang ada di tempat ini. Biarlah kiranya Tuhan yang akan memimpin gereja ini dengan kasih karunia. Tuhan yang akan menunjukkan kehendak-Mu, kehendak yang khusus yang Tuhan inginkan bagi gereja yang ada di tempat ini. Tuhan memberkati untuk setiap kami, memberkati untuk setiap jemaat yang meresponi firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan kepada diri kami masing-masing. Kami serahkan seluruh kelemahan kami, kekurangan kami kepada kami tahu dan kami menyadari bahwa sesungguhnya tidak ada satupun di antara kami yang sanggup untuk memenuhi standar Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kami boleh selalu bersandar kepada salib, bersandar kepada kasih karunia. Bukan mengandalkan kekuatan kami, tetapi mengandalkan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan kami ucap syukur. Amin. Tetap berdiri Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan segera memasuki perjamuan kudus. Dan sebelumnya kita akan bersama-sama membaca pengakuan iman DPI dalam versi yang ringkas. Nanti saya akan membacakan pengakuan iman ini dan nanti Bapak Ibu Saudara sekalian bisa mengikutinya. Oke. Aku percaya bahwa, silakan dulu ya. Yang pertama dulu. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Alkitab adalah firman Allah. Allah yang esa itu Tritunggal adanya. Allah yang esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat, pengantara kita dan raja segala raja. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat, pengantara kita dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan, dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan, dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal dan hidup kekal. Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal dan hidup kekal. Ya baik Bapak Ibu, dalam waktu yang singkat ini saya kembali mengajak kita untuk kembali mengingat akan besarnya pengorbanan yang Tuhan sudah berikan kepada kita semua. Bagaimana begitu besar kasih-Nya untuk kita semua, sehingga Dia kemudian mau datang ke dalam dunia, meninggalkan semua kenyamanan, semua kemuliaan yang Dia miliki hanya untuk menyelamatkan kita semua, menyelamatkan kita umat manusia yang tidak berdaya dari hukuman dosa. Kita semua diselamatkan dengan cara Dia mengorbankan nyawanya, mencurahkan darahnya untuk menyelamatkan kita semua. Yesus adalah hidupku. Bila Kau telah berikan nyawa-Mu yang terlahir
Mari kita persiapkan roti. Kita angkat roti ini tinggi-tinggi di atas kepala kita, dan kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah diteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, apakah kita saat ini sungguh-sungguh percaya bahwa roti yang kita pegang benar-benar ada persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan. Kita angkat cawan ini tinggi-tinggi di atas kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Bapak Ibu Saudara sekalian kasih Tuhan, apakah kita saat ini sungguh-sungguh percaya bahwa cawan yang kita pegang benar-benar ada persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saya mau dengan hormat Bapak Isa yang memimpin dalam doa. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk semua kebaikan bagi setiap kami Tuhan. Sebab sungguh Tuhan di hadapan hadirat-Mu yang Maha Kudus kami mengakui bahwa kami semua adalah orang-orang yang berdosa. Kami semua orang-orang yang seharusnya ditimpa murka Allah. Kami semua adalah orang-orang yang seharusnya dibuang oleh Tuhan. Tetapi sungguh Tuhan, kami bersyukur karena Engkau tidak membuang kami, Engkau tidak menelantarkan kami. Tetapi Tuhan, Engkau mengasihi kami. Engkau Tuhan mau menjadi manusia. Engkau mau Tuhan mati menanggung hukuman dosa kami. Engkau dikubur Tuhan. Tetapi kami tahu Engkau adalah Tuhan yang hidup. Sebab itu Engkau bangkit kembali Tuhan, dan Engkau memberikan mengaruniakan hidup yang kekal bagi setiap kami. Sebab itu kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu saat ini Tuhan. Sungguh mengingatkan kami betapa besar kasih karunia yang telah Tuhan berikan bagi kami, betapa besar anugerah keselamatan yang telah Tuhan berikan bagi kami. Dan sebab itu kami mengucap syukur bahwa semua apapun yang kami terima dalam hidup kami adalah bonus yang telah Tuhan juga sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau menyerahkan Tuhan seluruh kehidupan kami hanya di dalam kekuatan kuasa tangan-Mu saja. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus setiap kita yang diberkati dengan persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Kita semua sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Mari kita mempersiapkan diri untuk berikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami mengucap terima kasih buat berkat Tuhan. Firman-Mu menguatkan kami semua, dan kami mengucap terima kasih jika sampai hari ini Tuhan boleh memelihara memberkati kami. Kami rindu Tuhan, pagi hari ini kami mengembalikan yang jadi berkat bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin.
melalui segala kesempatan untuk kami dapat menaikkan segala pujian syukur kami kepada Tuhan. Kami bersyukur bahwa Tuhan juga telah berfirman kepada kami melalui hamba-Mu, firman yang sangat memberkati kami, bukan saja memperluas pengetahuan iman kami, melainkan juga meneguhkan iman itu sendiri kepada kami, supaya iman kami benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kesempatan Tuhan berikan kepada kami untuk bersekutu di dalam tubuh dan darah Kristus. Terima kasih segala anugerah yang Tuhan limpahkan kepada jemaat Tuhan di GBI Gideon pada pagi hari ini. Kiranya Roh Kudus akan memimpin kami melangkah ke depan menghadapi hari esok dan hari lusa, seumur hidup kami bersama Tuhan, hidup di dalam hadirat Tuhan, di dalam penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan, supaya hidup kami berlayak di hadapan Tuhan dan layak untuk memuliakan nama Tuhan. Hidup kami sungguh-sungguh menjadi kesukaan hati Tuhan. Terima kasih. Berkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani Tuhan, khususnya hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman. Kiranya kasih karunia Tuhan, hikmat marifat dari surga, dan urapan Roh Kudus menyertai hamba-Mu ini, supaya hamba-Mu tetap menjadi hamba-Mu yang mempunyai hati yang terbeban untuk melayani sesuai dengan ucapannya ketika hamba-Mu menyatakan diri siap untuk menjadi gembala sidang di GBI Kapasari itu. Tuhan, kiranya Roh Kudus akan mengurapinya dan memakainya demi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan sudah memakai hingga saat ini. Ke depan Tuhan, urapan-Mu makin nyata di dalam hidupnya, dalam pelayanannya, menjadi berkat bagi dirinya sendiri, menjadi berkat bagi keluarga besar, dan terutama bagi jemaat Tuhan di GBI Kapasari Surabaya, bahkan menjadi berkat bagi siapapun yang dilayaninya dengan penuh urapan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Kini kami mohonkan berkat Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pulanglah dengan membawa berkat kasih anugerah daripada Bapa yang di surga, membawa pulang keselamatan, sukacita, dan damai sejahtera daripada Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kiranya persekutuan Roh dengan Roh Kudus menyertai kita semuanya, mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Terpujilah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus